memberi kesaksian tempat di mana kita bisa melihat Indonesia dan merawat ingatan melalui film. Pada hari ini tepat 10 November kita memperingati Hari Pahlawan Nasional. Lebih khusus kita mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa. Bapak kita, Bapak Haji Usmar Ismail, menjadi pahlawan nasional. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala, kita mendoakan bagi para pahlawan kita semuanya, semoga amal ibadahnya, iman Islamnya maupun yang bukan Islam juga diterima oleh Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa. Memulihkan cipta ini, kita mulai. Sambil benah-benah di ruang studio virtual Kronik Film Cinematheque, saya memberi pengantar bahwa kemarin Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail di bawah pengelolaan Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail menyelenggarakan syukuran sekaligus ungkapan terima kasih atas telah ditetapkannya Haji Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Ini merupakan perjalanan panjang selama kurang lebih 4 tahun ketika 5 orang masing-masing adalah Sony Pujisasono, Ketua Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Adi Surya Abdi waktu itu Kepala Sinematek Indonesia, Wina Armada waktu itu adalah Deputi atau Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia, Maman Wijaya yang waktu itu sebagai Kepala Pusbang Film, dan saya sendiri sebagai Ketua Kino Klub Indonesia. Secara bersama-sama dan dengan dukungan berbagai komunitas, organisasi, dan asosiasi perfilman mengusulkan kepada pemerintah agar Haji Usmar Ismail ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Saya mahasiswa terakhir dari Akademi Teater Nasional Indonesia yang digagas oleh Pak Usmar. Penghargaan sebetulnya beban kita semua. Yang hadir di sini tolong garis bawahi. Hari ini dilarang malas. Karena begitu kita malas, citra Usmar Ismail pun akan kurang. Untuk itu mari kita berdoa. Aku ingin hari ini kita sama-sama berjanji. Tidak ada kata lain, integritas kita semua diharapkan oleh dunia film. Untuk itu, di atas kemampuan kita masing-masing, hanya satu yang kita bisa ucapkan: menjaga nama baik Usmar Ismail. Mari kita majukan. Jalur yang kami lalui selain harus mengikuti prosedur dengan menyediakan sekian banyak bukti, kajian, naskah akademis, buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan, serta berbagai argumentasi yang tertuang di dalam tulisan dan gambar, juga bukti-bukti karya-karya Usmar Ismail seperti naskah sastra, puisi-puisi, dan tentu saja adalah film-film. Kami juga meminta rekomendasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk bisa mengajukan Usmar Ismail sebagai pahlawan.
Berikutnya, semua bukti naskah akademis dan ajuan itu diteliti, dikaji oleh namanya tim pengkajian gelar pahlawan tingkat daerah. Lolos, kemudian dikaji, diteliti, dan ditelaah oleh tim kajian gelar pahlawan di tingkat nasional yang di bawah Kemensos, dan lolos. Kemudian maju kepada Dewan Gelar, dan kemudian dinyatakan bahwa Usmar Ismail memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Bersamaan dengan itu, dukungan-dukungan muncul dari komunitas-komunitas film di berbagai daerah, terutama dari Bandung, dari Jogja, Surabaya, Bukit Tinggi, dan tentu saja Jakarta. Yang tidak kalah penting adalah dukungan dari keluarga ahli waris Usmar Ismail, selain tentu saja adalah tokoh-tokoh insan-insan film di Jakarta, serta tokoh-tokoh akademisi seperti Salim Said, Alwi Dahlan, Mukhlis Paeni, Nunus Supardi, dan banyak lagi. Alhamdulillah tadi sekitar jam 10 sudah dilaksanakan penganugerahan pahlawan nasional dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo kepada salah satunya kepada almarhum Pak Haji Usmar Ismail. Acara berjalan lancar, alhamdulillah. Gimana Mbak perasaannya menerima almarhum? Tentunya kami bangga, senang, bahagia, bersyukur karena perjuangan seluruh insan film maupun media itu sejak tahun 2017 dimulai dari tim pengusul sampai hari ini berhasil ditetapkan, dianugerahi pahlawan nasional oleh negara kepada Bapak perfilman kita Pak Haji Usmar Ismail. Dukungan seperti dari Slamet Raharjo, Nini El Karim, dan sekian banyak insan film. Dukungan datang juga dari panitia Festival Film Indonesia yang bertemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian sebelumnya organisasi karyawan film dan televisi bertemu dengan Wakil Presiden semasa Yusuf Kala. PP2GD inilah yang paling berjasa membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadikan Bapak Usmar Ismail mendapat gelar pahlawan nasional. Tanpa Bapak PP2GD ini, Pemprov DKI Jakarta tidak akan pernah bisa menghasilkan Pak Usmar Ismail menjadi pahlawan nasional. Terima kasih Bapak Ibu para PP2GD dan kesempatan yang baik memberikan penghargaan kepada PP2GD yang telah membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dukungan yang lain lagi datang dari teman-teman di Kemendikbud, di Dinas Sosial DKI yang melakukan lobby demi lobby. Tidak kalah penting juga dukungan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas film, seperti kegiatan kampanye dalam Car Free Day dengan pawe-pawe dan sebagainya. Semuanya itu adalah menjadi bagian perjalanan dari perjuangan untuk mengusulkan Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Hal ini sangat menggembirakan bagi kita semua, mengingat penetapan gelar pahlawan nasional kepada Bapak almarhum Haji Usmar Ismail ini merupakan hal yang sangat spesial karena gelar ini diberikan kepada seorang pahlawan yang tidak dinilai dari perjuangan fisiknya, tetapi dari jasa-jasanya beliau terhadap perfilman nasional. Di tahun 2021, tepatnya 10 November kemarin, Presiden Jokowi berkenan mengukuhkan tanda tangannya di dalam selembar surat keputusan yang itulah menandai bahwa negara ini telah menetapkan dan mengakui
bahwa Haji Usmar Ismail adalah pahlawan nasional. Pada tahun 1997 itu Bapak Presiden kita begitu Pak Habibie. Pak Habibie menerima delegasi dari PPFI, para produsen, di mana di situ ikut senior kita Bapak Rosyad Anwar. Aturnya setengah jam sampai hampir 3 jam diskusi tentang perfilman kita. Ini perlu dicatat, jangan lupa. Besar sekali jasanya PPFI di sini. Kenapa? Ketika saya jadi ketua BP2M bersama Pak Slamet Rajo, Kepres dari Pak Habibie itu mengatakan Hari Film Nasional harus dirayakan di istana. Keren banget ke istana. Makanya kita bawa teman-teman kita yang berjasa, yaitu ada setiap rencana kebudayaan, setiap rencana kekaryaan. Banyak yang dapat. Pak Susani, Pak Misbah, segala macam. Dengan presiden yang langsung berikan. Itu salah satu proses yang terjadi. Makin keangkatlah harkat martabat perfilman kita di Indonesia. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan produk kita, itu termasuk Odi. Odi luar biasa, filmnya 6 juta penonton. Tapi kita belum dibagi. Itu satu Bapak sekalian. Jadi proses ini berlanjut sehingga memperlihatkan pemerintah Indonesia bukan kaleng-kaleng. Diperhitungkan baik di birokrasi, di politik dan sebagainya. Inilah puncaknya. Almarhum Haji Usmar Ismail ini dianugerahi pahlawan nasional. Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail sebagai pengelola dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail yang di dalamnya bernaung sejumlah organisasi dan asosiasi perfilman serta komunitas-komunitas kegiatan perfilman seperti Sinematek dan Pusat Pendidikan Citra Film School menyelenggarakan syukuran sekaligus silaturahmi sekaligus ungkapan terima kasih kepada semua pihak atas ditetapkannya Haji Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek, tempat di mana kita bisa melihat Indonesia dan merawat ingatan melalui film.